Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rahmadani Effendi dengan NIM 1904-2050 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manfaat etika administrasi publik dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan dalam rangka memenuhi tugas etika administrasi publik. Ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu manfaat etika administrasi publik, yang kedua keterkaitan etika administrasi publik dan proses pembangunan. Materi yang pertama yaitu manfaat etika administrasi publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konsep etika administrasi publik. Etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen, aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Dengan demikian, aturan atau standar dalam etika administrasi publik tersebut terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, manfaat etika administrasi publik. Ada beberapa manfaat etika sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang dalam menentukan pendapat. Yang terakhir yaitu dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Menurut Ininingsih tahun 2017 menjelaskan manfaat etika administrasi publik antara lain, yang pertama yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Yang kedua, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, jujur dalam persaingan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang. Dalam Jurnal Etika Administrasi Publik tahun 2013 menjelaskan dua fungsi etika. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang kedua, etika administrasi publik atau etika birokrasi sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik tersebut. Materi yang kedua yaitu keterkaitan etika administrasi publik dan proses pembangunan. Pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah kebebasan. Ide tentang pembangunan telah kehilangan signifikasinya disebabkan oleh ketidakadaan dimensi etika atau moral. Secara praktis, etika menjadikan pembangunan lebih bermakna bagi kehidupan seluruh umat manusia dan lingkungan secara komprehensif. Etika administrasi publik dan proses pembangunan. Dinamika pembangunan global yang tidak dilandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai etika dapat kehilangan makna sejatinya, karena tanpa kehadiran etika dalam proses pembangunan hanya menghasilkan ketidakadilan dan ketidakselarasan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu sebabnya keberadaan etika menjadi sangat signifikan. Karena dengan adanya etika dalam proses pembangunan dapat ditemukannya makna sejati dari pembangunan yang sesungguhnya, yaitu menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, keterkaitan etika administrasi publik dan proses pembangunan. Dapat kita lihat yang pertama yaitu untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik, maka diperlukan etika dalam setiap tahapan pembangunan. Yang kedua, etika digunakan sebagai landasan proses dalam pembangunan. Yang ketiga, proses pembangunan merupakan langkah yang sangat sensitif, hingga diperlukan etika dalam setiap prosesnya untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan. Ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Yang pertama yaitu tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Yang kedua, memasukkan evaluasi perekonomian di masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Yang keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan tersebut. Yang kelima, strategi kebijakan bersifat spesifik. Yang keenam, berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Yang ketujuh, membuat proyeksi selama periode perencanaan.
Dan yang terakhir yaitu mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Dengan demikian, masalah etika dalam proses administrasi publik memiliki posisi yang sangat penting. Pertimbangan-pertimbangan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menemukan peranata-peranata pembangunan yang berwatak dan bermoral, serta untuk mendapatkan bentuk interaksi yang ideal antara aparat negara dan setiap negara. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.